Oke, selamat malam Christian. Selamat malam, Kak. Ya ini Christian, gimana nih Christian? Kabarnya hari ini atau seminggu ke belakang nih kabarnya gimana nih Christian? Kabar saya belakangan ini, baik-baik aja sih, Kak. Wah, oke deh Christian. Puji Tuhan ya kalau kabar kamu baik-baik aja hari ini. Terus juga aku ingin berterima kasih Christian atas kedatangan kamu bisa hadir kembali di sesi konseling kita yang pertemuan ketiga ini Christian. Nah, sama seperti sesi konseling pertemuan sebelumnya Christian, di mana sesi konseling ini akan berdurasi selama 50 menit kurang lebih dan juga kita akan tetap menggunakan akses-akses yang kita kemarin sudah uh, lakukan gitu sama seperti pertemuan kedua di mana ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Di mana asas kerahasiaan ini adalah asas di mana apa yang kita bicarakan di sini itu hanya kita berdua saja Kristen yang tahu dan tidak bisa di, di disebarluaskan keluar sana. Dan juga untuk asas keterbukaan ya, aku berharap Kristen uh, kamu dapat berbicara apapun yang membuat kamu merasa nyaman dan setulusnya. Saya berharap kamu juga bisa menceritakan ide, gagasan, atau pengalaman tentang topik yang akan kita uh, alami nih Christian hari ini. Nah, untuk topik dan tujuannya sendiri, kita akan memiliki topik dan tujuan untuk membimbing, untuk menganalisis pikiran dan keyakinan yang salah, serta mencoba untuk mengubahnya. Nah, Christian, sebelum kita memulai sesi konseling ini, apakah Christian ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini belum ada sih, Kak. Oke deh Christian, belum ada ya Christian ya. Oke Christian, aku pengen tanya nih Christian, pertemuan minggu lalu kan aku udah ngasih PR ya. Kira-kira kamu sudah mengerjakannya belum Christian? Eee, Activity homework itu ya, Kak, ya? Iya Kak, iya Christian betul. Udah sih, Kak. Udah saya kirim lewat Oke, WA. oke deh Christian. Aku cek sebentar ya Christian ya. Oke Christian, ternyata benar kamu sudah mengerjakannya. Wah luar biasa banget ya Christian, kamu sudah mau mengerjakan activity homework ini dengan baik Christian. Nah Christian, kita akan mereview sedikit pertemuan sebelumnya di mana kita sudah mengidentifikasi dan mencari tahu masalah kamu, bahwa ternyata kamu tuh dulu waktu SD kamu tuh pernah dibully. Nah, dari situ Christian, kira-kira kamu bisa menceritakan kembali nggak Christian eh, detailnya gitu tentang pengalaman buruk kamu itu ketika kamu waktu di SD Christian? Eee, jadi kejadiannya benar di SD, Kak. Waktu itu saya mengalami perundungan karena nggak ikut, nongkrong bareng satu geng gitu. Jadi waktu itu di kalau nggak salah hari Minggu sih, Kak, karena barengan sama acara gereja. Di hari Minggu itu kayak teman-teman nongkrongan saya kayak ngajak buat pergi, Kak, pergi bareng. Kita rencananya tuh mau mancing, mau Hmm, mancing. interesting ya. Nah, tapi di hari yang sama itu saya ada acara gereja, Kak. Acara gereja Hmm, yang oke, di mana itu sifatnya wajib. oke, oke, oke. Sifatnya wajib saya harus datang gitu. Kalau Kakak itu tahu di agama Katolik itu ada yang namanya komuni pertama. Oke, Nah, oke, oke. di hari itu tuh saya akan komuni pertama saya, nerima komuni pertama saya. Karena itu udah kayak penting banget dan wajib banget datang, ya saya akhirnya nggak bisa dong ikut sama teman gitu. Oke, Nah, oke, jadi oke. singkat cerita tuh saya nggak ikut mancing sama teman-teman. Tapi dari satu kejadian itu kayak saya ngerasain, setelah itu tuh banyak perubahan, Kak. Jadi ketika di sekolah saya teman-teman tongkrongan tuh jarang ngomong sama saya, terus ketika ketemu di jalan tuh kayak nggak bertukar sapa gitu loh, kayak kita tuh nggak kenal gitu. Nah, terus ada lagi kayak di belakang saya mereka tuh kayak, eee, ngomongin saya gitu, ngejelekin saya, sebar-sebar aib yang harusnya cuma ya anak-anak tongkrongan aja dong yang tahu, Iya, gitu loh, Kak. ngerti saya Christian, Nah ngerti saya. nah itu sih, Kak, yang saya rasain. Perundungannya bentuknya kayak gitu. Oke, 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 Christian. Aku ngerti sih Christian apa yang kamu rasakan Christian. Baiklah Christian, terima kasih banyak Christian atas cerita yang kamu telah berikan. Nah, sebelumnya kan aku juga ingin bahas lagi nih soal
apa yang kamu alami gitu. Nah, di activity homework kamu itu kan aku memberikan kamu tentang refleksi-refleksi negatif apa saja yang kamu rasakan. Nah, Christian, sekarang aku pengen tanya, kira-kira cara kamu menanggulangi hal itu tuh gimana gitu, Christian? Untuk saya selama ini, saya kalau mau menanggulangi eh, hal-hal seperti itu tuh kayak saya tetap ikut nongkrong nggak. Jadi Oke, oke, ketika oke. ada teman ngajak nongkrong, saya tuh selalu paksain untuk datang. Tapi mungkin bedanya dari saya, kayak saya pulangnya lebih cepet atau Oh, bohong-bohong bilang oh dicariin ortu atau ada urusan mendadak gitu. Biar saya bisa mungkin ya setidaknya habis datang, mereka lihat saya datang, saya pergi lagi gitu. Jadi saya adalah hadir gitu, absen kalau ibaratnya. oh iya, iya, Saya iya, di iya. situ udah absen, jadi saya udah bisa pergi lagi gitu. Nah mungkin yang saya lakuin itu. Kenapa begitu? Karena ya kadang saya merasa saya itu sebenarnya terpaksa gitu datang ke situ. Saya tuh nggak mau sebenarnya di hari itu mungkin pergi nongkrong atau gimana. Saya maunya di rumah mengerjakan hal-hal lain yang bisa saya kerjain. Misal saya mau nyicil tugas saya atau saya mau kumpul sama keluarga saya. Nah gitu jadi saya yang akalinnya begitu Kak. Saya ikut tapi saya ikutnya nggak full sampai habis sampai mereka pulang baru saya pulang. Enggak, mereka belum pulang pun saya pulang duluan gitu biasanya. Hmm, oke, oke, Christian. Baik, Christian, terima kasih atas cerita yang kamu berikan, Christian. Sebenarnya apa yang kamu alami ini menurutku adalah sebuah kemajuan tahu, Christian. Karena dari sini kamu bisa tahu gitu bahwa eh, ngapain ngikut-ngikutin hal-hal yang kayak gitu yang tidak berfaedah gitu kan. Nah, dari sini juga kamu juga tahu gitu, eh, hal kayak gini tuh sebenarnya nggak wajib dan malah justru jatuhnya tidak bermanfaat gitu kalau terlalu sering, Christian. Kamu nongkrong boleh, Christian. Kamu melakukan berkumpul bersama teman-teman itu hal yang baik, Christian, untuk nongkrong. Cuman mungkin kalau terlalu sering juga bukan hal yang baik, Christian. Nah, Christian, eee, tadi kita juga sudah membahas soal activity homework tentang bagaimana refleksi pikiran-pikiran negatif kamu juga. Nah, Christian, eee, aku merasa bahwa ketergantungan kamu ini bisa menjadi akar masalah atau penyebab utama yang muncul dari pikiranmu kamu sendiri nih, Christian. Nah, kamu tadi juga sudah menyebutkan tentang eee, pengalaman-pengalaman kamu dari kecil sampai sekarang juga, terus kamu sudah menyebutkan juga kayak kemajuan kamu yang sudah kamu alami, Christian. Nah, hal itu sebenarnya hal yang baik sekali, Christian. Nah, eee, Christian, dari sini aku pengen memberikan kamu beberapa saran, Christian. Yang pertama adalah kamu harus sadar, Christian, bahwa kamu tuh punya kehendak bebas dan eee, otonomi terhadap diri kamu sendiri gitu loh. Jadi kamu nggak usah ngikut-ngikutin pergaulan orang lain gitu kalau memang kamu sendiri tuh nggak suka gitu. Kalau kayak seperti yang tadi kamu bilang, kalau kamu sudah mulai jarang-jarang kayak atau langsung pulang duluan gitu, itu saja sudah menjadi kemajuan bagi kamu gitu, Kristen. Jadi kamu perlu gitu kalau untuk tahu bahwa kamu tuh punya kehendak bebas atas diri kamu sendiri, seperti yang kamu sudah lakukan tadi, Christian. Kamu eee, apa tadi pulang duluan dan hal itu juga berguna gitu buat kamu, kamu jadi tahu bahwa apa yang kamu lakukan tuh tidak berguna dan tidak berfaedah gitu loh. Nah, mungkin sebaiknya, Christian, kalau kamu merasa bahwa kegiatan yang kamu lakukan itu tidak berfaedah kayak nongkrong gitu, tidak berfaedah, mungkin kamu bisa langsung aja, Christian, eee, nggak usah ngelakuin lagi gitu loh. Gimana, Christian, menurut kamu tanggapannya, Christian? Hmm, ya mungkin dari yang Kakak bilang benar sih ya Kak. Karena yang selama ini mungkin saya rasain, saya tuh eh ketergantungannya karena kayak nggak mau ditinggalin kan Kak, yang kayak saya pernah Iya. alamin dulu waktu SD. Nah, jadi kayak saya akhirnya sering memaksakan. Nah, di sini kayak saya tuh sebenarnya nggak pengen gitu loh Kak, terus-terusan nongkrong gitu. Nah, kayak ya saya cuma takut apa yang udah pernah saya alamin keulang lagi gitu Kak. Jadi kayak ya udah mau nggak mau saya kayak sering maksain atau gimana. I- Di, sedangkan posisi saya sendiri nggak saya nggak saya dahuluin gitu. Kayak saya pengennya apa, akhirnya keganggu sama ya
trauma saya di masa lalu. Saya sebenarnya nggak tahu juga ini bakal keulang lagi apa enggak, atau kalau misalnya di pertemanan saya yang sekarang gimana, saya nggak tahu juga. Makanya ya saya nggak mau coba-coba juga. Kalau kalau nanti misalnya saya Oke, ditinggal lagi gitu gimana gitu kan. oke, oke. Aku ngerti sih Christian apa yang kamu rasakan. Mungkin itu tidak mudah gitu untuk kamu untuk cara mengubahnya Christian. Oke Christian, aku ngerti. Tadi kamu juga nyebut teman kamu yang sekarang Christian. Christian, aku pengen tanya Christian. Kamu pernah nggak sih Christian kayak suatu kali gitu ya, mungkin kamu bisa mengingat kembali ketika kamu bermain gitu dengan teman-teman kamu yang sekarang, terus kamu misalkan nggak ikut gitu pergaulan. Kalau tadi kan kamu ini kayak ikut tapi masih kayak yang, cabutnya cepat gitu loh. Nah sekarang kamu pernah nggak sih Christian kayak bener-bener nggak ikut gitu Christian? Pernah nggak sih Christian mengalami hal itu di pertemanan yang sekarang? Untuk teman saya yang sekarang di mana saya udah kuliah, dan ya rata-rata teman saya, bukan rata-rata malah kebanyakan semuanya itu nggak ada yang dari saya kenal. Jadi teman baru semua dari SMP, SD, SMP, SMA tuh nggak ada yang saya kenal sama sekali. Dan yang saya alamin sekarang, ketika saya misalnya pergi duluan atau nggak ikut sama sekali, itu tuh mereka kayak nggak, kayak nanya, tapi nanyanya dalam bentuk kayak ngapain gitu pulang duluan. Terus mereka nggak kepo gitu ya. Kalau misalnya saya bilang apa, ya udah mereka lang, oh gitu ya udah. Kayak mereka kayak ya pada selayaknya aja gitu, kayak ya udah mau mau duluan ya duluan aja gitu kan. Dan mereka Oke, juga nggak kayak respon berlebihan di mana mereka jadi nggak suka sama saya karena saya suka pulang duluan gitu, kayak kupu-kupu lah ibaratnya, kuliah pulang mereka iya, nggak suka komen apa sih. Tapi itu di depan saya Kak, jadi saya saya nggak tahu juga di belakang gimana ya. oke, oke Christian. Eee, Hal itu Christian, itu hal yang bagus banget Christian yang pernah kamu alami juga. Dan menurutku ya Christian ya, bahwa, tidak semua pertemanan itu mungkin pernah yang yang seperti kamu pernah rasakan gitu di SD. Di mana kamu mungkin, pernah merasa seperti yang kamu ceritakan tadi, mungkin kamu pernah, dibully yang kata itu, karena itu kamu cuman gara-gara nggak ikut mancing aja kamu dijauhin gitu sama teman kamu. Nah, mungkin, ketika teman kamu yang SMA ini sorry, kuliah ini, juga, ini gitu ya, apa, punya pemikiran yang, berbeda gitu dengan teman-teman kamu yang di, SD gitu. Mungkin teman-teman kamu lebih menghargai kamu, ketika kamu mungkin mau pulang duluan, oh mungkin, mereka, mungkin kamu gitu ya, punya, pekerjaan atau mungkin apa, punya kegiatan lain yang mungkin lebih penting dari situ. Dari situ saja menurutku Christian, kamu punya, pikiran pikiran itu tuh bisa menjadi pikiran yang baik gitu buat kamu. Nah terus juga Christian tadi kamu bilang gitu, "Temanku nggak bakal ngomongin di belakang," gitu Christian. Aku pengen ngasih tahu aja Christian bahwa, eee, tidak semua pertemanan itu sama seperti yang kamu rasakan Christian. Apa yang kamu rasakan waktu SD itu mungkin, tidak sama gitu dengan apa yang kamu rasakan waktu kuliah gitu. Mungkin kamu pernah merasakan ketika, kamu dibully waktu SD itu, terus temen kamu ngomongin kamu dari belakang gitu. Mungkin teman kuliah kamu ini bener-bener pengen menghargai kamu gitu tentang, eee, kondisi dan kehendak bebas kamu yang kamu punya gitu. Jadi mereka mungkin tidak memaksakan apa yang mereka, tidak bisa atur gitu Christian. Nah dari situ Christian, terus juga aku pengen ngasih tahu Christian bahwa kamu juga bisa melakukan memfilterisasi pertemanan Christian, di mana kamu bisa mengambil atau bahkan menerima teman-teman yang memang menghargai kamu dan menghormati kamu gitu loh, atas kehendak yang memang kamu punya gitu Christian. Jadi, hal itu bisa kamu gunakan Christian sebagai cara kamu untuk berpikir lebih positif lagi, Christian. Nah, Christian, aku juga pengen ngasih kamu, eee, sesuatu yang namanya adalah skill training, Christian. Nah, skill training ini berfungsi untuk membuat, sebuah habit atau sebuah kebiasaan baru yang bisa membuat kamu menjadi lebih baik lagi, Christian. Nah, aku pengen minta nanti kamu, Christian, untuk membuat jurnal kembali. Nanti jurnal ini, eee, berisinya nanti akan berbeda, di mana
berisinya adalah tentang hal-hal yang ketika kamu pengen punya ketergantungan terhadap teman atau kayak punya rasa ketakutan terhadap dijauhin teman lagi, kamu bisa bilang stop gitu ke diri kamu sendiri. Kayak gitu kira-kira Christian, kamu bisa nggak Christian melakukan hal itu? Nanti kemungkinan besar jurnal ini akan kamu lakukan sesering yang kamu rasakan aja Christian, seberapa sering. Jadi nanti aku harap kamu bisa menyadarinya hal itu Christian dan kamu memiliki habit baru yang lebih positif Christian. Menurut kamu gimana Christian? Apakah kamu bisa melakukannya Christian? Bisa sih Kak, bisa, sepertinya Oke, bukan bisa ya suatu hal Christian yang ya. sulit. Oke deh Christian. Nah, eh, Christian, tadi kamu juga di activity homework di PR yang sudah kuberikan, kamu juga memberikan soal namanya adalah eh, rencana yang akan kamu lakukan Christian. Nah, kira-kira Christian, kamu sudah punya rencana tidak Christian untuk kedepannya bagaimana? Hmm, ya mungkin kalau dari saran yang tadi Kakak berikan, kayak saya juga ngelihat bahwa sebenarnya saya belum pernah ngalamin eh, pengalaman buruk di mana teman-teman saya yang kayak suka ngomongin atau ya kayak pura-pura nggak kenal gitu di depan saya. Untuk belakangan ini nggak pernah gitu, karena yang saya alamin di SD aja gitu kan sebenarnya itu, Yes, tapi membekas gitu Kak di saya. Jadi ya mungkin tujuan saya ke depannya bakal ya nyembuhin luka yang udah lama saya alami itu, dan pelan-pelan lagi kayak membuka diri lagi, karena mungkin dari apa yang Kakak bilang juga ada benarnya gitu, kayak nggak semua teman itu ya niatnya menjatuhkan saya. Nggak semua teman itu yes, kayak nggak punya hati itu gitu untuk selalu maksain kehendak dia tapi nggak mikirin eh, situasi saya juga gitu kan. Jadi ya gitu sih, kayak saya pengen punya lebih otonomi lebih lah atas diri saya sendiri juga. Kalau saya mau nongkrong ya nongkrong, kalau saya nggak mau ya saya bisa bilang nggak mau gitu. oke Christian. Wah, Christian, rencana yang kamu buat itu sangat bagus Christian. Kamu mulai bisa menentukan hal apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai tujuan kamu Christian. Nah, Christian, secara tidak langsung, aku sedang mengimplementasikan yang disebut dengan activity homework. Di mana activity homework ini, aku berharap apa yang kamu kerjakan itu bisa kamu renungkan dan juga bisa kamu gunakan untuk uh, mengurai atau bahkan menghilangkan rasa pikiran-pikiran irasional kamu ini atau pikiran-pikiran yang negatif ini, Christian. Nah, Christian, proses konseling kita sebentar lagi akan selesai, Christian. Nah, karena kamu sudah membuat gambaran tentang masa depan kamu, aku juga pengen ngasih tugas tadi, Christian, tentang skill training tadi. Semoga aku harap kamu bisa melakukannya dengan konsisten dan juga dengan konkret, Christian. Nah, aku juga pengen nanti kamu di pertemuan minggu depan, kamu bisa menceritakan tentang progres yang kamu alami, Christian. Nah, Christian, eh, apakah ada yang ingin kamu tanyakan, Christian? Eh enggak sih, udah clear semua Kak. Udah clear ya, Christian ya? Oke deh, Christian. Nah, Christian, aku pengen minta nih, Christian. Insight apa yang kamu dapat, Christian, dari sesi konseling ketiga kita kali ini? Mungkin dari sesi konseling kita yang ketiga kali ini saya ngerasa kalau misalnya udah dibukakan lah pemikiran bahwa ya pemikiran irasional saya itu akibat trauma masa lalu, dan ya karena belum tentu terbukti juga gitu teori yang Iya, saya buat bahwa misalnya teman saya bakal ngelakuin hal yang sama atau enggak atau gimana, kan masih atau yang artinya belum pasti gitu Kak. Jadi ya iya. mungkin saya bakal mencoba gitu buat ya lakuin dulu apa yang saya mau gitu, kita lihat nanti ke depannya bakal kayak gimana gitu kan. Nah terus juga mungkin dari Kakak bilang tadi filterisasi, itu juga mungkin salah satu cara yang baik gitu buat saya. Ya maksudnya kalau memang orang itu nggak baik buat saya ke depannya, ngapain juga saya temenan sama dia gitu kan. Jadi saya bisa memilah antara mana orang yang benar-benar bisa membawa saya ke arah yang lebih baik gitu Kak. Oke, Christian. Apa yang kamu
dapatkan itu sudah bagus ya Christian ya. Kamu sudah menyadari bahwa pikiran-pikiran yang kamu alami itu pikiran-pikiran yang irasional atau pikiran-pikiran yang negatif, Christian. Bagus sekali, Christian. Christian, aku juga pengen memberikan kesimpulan atau akan mereview kembali soal konseling kita hari ini, di mana tadi kita sudah uh, bertanya soal kabar dan juga kita tadi sudah menggali lebih dalam kembali soal masalah yang kamu alami, seperti apa detail-detail dari penjelasan-penjelasan dari pengalaman kamu, dan juga tadi kamu juga sudah mengerjakan PR yang sudah saya berikan, yaitu activity homework, dan kamu juga sudah mengerjakannya dengan bagus. Kamu juga tadi sudah membuat rencana di mana kamu berharap bahwa semoga pikiran-pikiran kamu ini bisa menghilang gitu dan kamu bisa kembali beraktivitas dengan normal juga, Christian. Christian, terima kasih Christian atas insight yang kamu dapat, Christian. Nah, Christian, aku pengen minta nih Christian skala perbandingan dari masalah yang kamu hadapi nih Christian, pengetahuan dari masalah yang kamu hadapi dari pertemuan yang sebelumnya sama pertemuan sekarang. Nah, aku minta skala perbandingan untuk pertemuan sekarang dari angka 1 sampai 10 kira-kira berapa ya, Christian? Mungkin saya sekarang pasti di angka 7 sih, Kak. Oh, 7 ya, Christian. Wah, itu angka yang tinggi ya, Christian. Dari pertemuan sebelumnya kamu bilang kamu ada di angka 4 ya, Christian ya. Itu kemajuan yang sangat tinggi, Christian. Boleh aku tahu, Christian, kenapa kamu memilih angka 7, Christian? Kalau dari saya merasa kayak ya saya seneng juga gitu, Kak, ikut konseling ini. Karena eh ya saya bisa jadi lebih terbuka gitu, ceritain apa yang benar-benar saya rasain karena belakang selama ini belum pernah gitu ada orang yang bisa dengerin cerita saya gitu. Karena masalahnya juga saya alamin sama teman, yang saya takutnya juga sama teman, saya nggak bisa gitu buka ke mereka. Jadi Oke. kayak ya selama ini lumayan kependem gitu ya. Dan baru kali ini sih mungkin saya bisa terbuka dengan bebas cerita kakak. Dan selain itu saya juga dapat solusi gitu. Saya nggak cuma cerita terus didengerin, saya juga dikasih solusi dan dibantuin. Bener-bener ya saya merasa impactnya dapet gitu loh ikut konseling ini. Oke, Christian. Oke, Christian, atas insight dan juga tadi alasan dari perbandingan yang kamu alami, Christian. Nah, Christian, topik dan tujuan kita pada sesi konseling kali ini sudah tercapai, Christian, di mana aku mencoba membimbing kamu, Christian, untuk menganalisis pikiran kamu yang masih salah gitu dengan keyakinan yang kamu alami, yang kamu pahami juga, dan hal itu juga kita jadi sudah juga mencoba untuk mengubahnya, Christian, dan hal itu kamu sudah alami dan kamu sudah rasakan, Christian, di mana kamu tadi menyadari bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak semuanya benar dan juga mungkin saya bisa mengubahnya gitu dengan tadi beberapa saran yang sudah saya berikan, Christian. Oke, Christian, sebelum kita menutup sesi konseling kita hari ini, aku pengen nanya nih, Christian, soal jadwal nih, Christian. Kira-kira nih, Christian, kamu jadwalnya bisa di hari apa ya, Christian ya? Hmm, Mungkin untuk jadwal kedepannya pertemuan keempat berarti kan ya Kak. Saya Iya, boleh betul, minta offline lagi nggak Kak? Oh, boleh dong, Christian. Boleh, boleh, boleh. Boleh banget kok, Christian. Kebetulan juga di pertemuan keempat ini saya bisa melakukan offline kok, Christian. Oh iya, jadi mungkin kalau offline di hari Senin nggak Senin? Senin ya, Christian ya. Sebentar ya, Christian ya. Kayaknya Senin sih nggak bisa, Christian. Mungkin di hari Selasa, Christian, gimana? Oh, Selasa di jam yang sama aja Kak, bisa saya. Oke, Selasa di jam yang sama, offline ya, Christian ya. Iya, Oke, Christian. Terima kasih banyak, Christian. Semoga sesi konseling hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kamu. Serta juga saya yakin kamu pasti bisa melakukan apa yang kamu rencanakan juga. Dan tujuan-tujuan yang kamu alami itu, tujuan-tujuan yang sudah kamu buat itu, semoga bisa tercapai, Christian. Terima kasih banyak, Christian. iya, makasih juga Kak.